Assalamualaikum semuanya, aku akan coba sharing tentang kisahnya manusia sempurna yang aku ambil dari tulisannya Tafara Konita di bukunya yang judul Sani Tinggal di Bumi. Berhubung karena sekarang masih Maulid Nabi ya bulannya, walaupun nggak pas hari kelahirannya banget, aku ingin kita semua belajar tentang Rasulullah SAW. Jadi, andai bumi itu bisa berevolusi 1400 tahun ke belakang, kita akan mendapati bahwa ada seorang bayi kecil merah yang dinantikan jagat raya kelahirannya telah lahir ke dunia. Tepat pada 4 April tahun 1571 Masehi di kota Mekah, kota yang begitu bersahaja di tengah gurun pasir, tidak ada gedung pencakar langit, hotel mewah bintang 5, apalagi gemerlap lampu seperti saat ini. Tepat pada hari itu, 1400 tahunan yang lalu, bumi begitu indah. Burung-burung menari indah di langit kota, berkicauan bersahutan, pohon-pohon kurma yang selalu kering, hari itu berbuah dengan lebat. Semesta menyambutnya. Bahkan api yang kaum Majusi sembah itu nggak mau dinyalakan, jadi padam. Dan mahligai Kisra, kayak berhala-berhala yang ada di keliling Ka'bah itu, runtuh. Bahkan pasukan gajah Abraha yang ingin menyerang Ka'bah dipecundangi, dilempari burung ababil. Jadi tidak hanya bumi juga yang menyambutnya, langit juga berguncang. Malaikat-malaikat berkumpul saling memberi salam bahagia. Setan-setan panik tidak menyangka hari itu telah tiba. Manusia yang menyempurnakan risalah Islam telah lahir di bumi. Manusia paling berpengaruh yang membuat 2 miliar penduduk bumi saat ini bisa merasakan indahnya Islam. Keturunan bangsawan, keturunan dari Nabi Ibrahim dan putri Raja Siti Hajar. Manusia sempurna ini berdarah biru, terhormat, terpandang, agung, bijaksana. Namanya Muhammad. Beliau yang pertama menggunakan nama itu. Kalau saat ini banyak banget yang gunain nama Muhammad itu ya. Masa mudanya itu gemilang. Sedang apa kita kalau di usia 7 tahun? Apakah sibuk main petak umpet? Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu sudah mengembala ratusan kambing, selalu kembali lengkap, utuh, dan dalam keadaan perut kenyang gitu, sehat. Jadi Nabi Muhammad itu belajar tanggung jawab sejak kecil. Terus sedang apa kita di usia 7 tahun? Apakah sibuk dengan PR matematika? Nabi Muhammad enggak. Saat usia 7 tahun, Nabi Muhammad sudah ikut pamannya Abu Thalib untuk pergi berdagang ke berbagai negara kayak Syam, Irak, Yaman, Bahrain, Yordania. Nah, kalau di usia 17 tahun, sedang apa kita di usia 17 tahun? Apakah sibuk dengan drama cinta SMA? Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad sudah mengambil alih seluruh bisnis dagangannya, pamannya gitu, bisnis dagangan pamannya, memimpin perjalanan ratusan unta yang penuh dagang ke berbagai negara. Terus sedang apa kita di usia 25 tahun? Apakah sibuk mencari lamaran pekerjaan? Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad pada usia 25 tahun itu udah melamar seorang wanita, melamar Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta merah yang saat itu dengan yang sangat tinggi pada saat itu. Kalau di konversi saat ini itu mencapai 60 miliar. Gak kebayang, fantastis banget mahar yang diberikan Rasulullah ke Siti Khadijah. Akhlak beliau tuh luar biasa banget. Dulu wanita tuh, kita sebagai wanita gitu, dulu tuh gak kayak gini. Dulu tuh wanita direndahin, status sosialnya direndahkan sampai titik nadir. Dia pedagang banyak uang, berarti banyak wanita. Jadi wanita tuh menjadi permainan. Nabi Muhammad ketika beliau lahir, wanita tuh diangkat derajatnya, ditinggikan dengan akhlak mulianya gitu. Terusnya Nabi Muhammad juga cerdas luar biasa. Ia menjadi seorang bankir tempat kaum Quraisy menitipkan harta. Ia pedagang umum kelas internasional. Sejak hari pertamanya bekerja sama Siti Khadijah udah bisa menghasilkan keuntungan yang begitu berlipat ganda ya. Yang di hari pertamanya melipatkan ganda keuntungan gitu.
dengan kewibawaan kebiasaannya dalam berdagang gitu. Hingga umurnya 40 tahun, kehidupannya berbalik 180 derajat. Yang tadinya kaya raya, jadi semuanya itu ketika 40 tahun itu kan diangkat menjadi rasul oleh Allah. Jadi semua harta, tenaga, waktunya dia persembahkan untuk Islam, untuk agama, untuk umatnya. Nabi Muhammad hanya butuh 23 tahun dalam berdakwah di Mekah, Madinah. Itu mengakar hingga bisa menancapkan Islam, mengakar di bumi itu dengan 23 tahun, 27 pertempuran yang dilakukan oleh pasukan muslim untuk mendirikan negara, mengelola kekayaan negara dengan baik, rakyat menjadi aman, makmur, sentosa. Gak bayang banget perjuangan Nabi Muhammad, sangat besar jasa Muhai Baginda. Bahkan di detik-detik kematiannya pun Nabi Muhammad gak mikirin harta, gak mikirin tanah, gak mikirin apa yang kalau kita mau mati itu wasiat ataupun apa. Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Gimana perasaannya saat di detik-detik nyawa terakhir di pangkuannya Siti Aisyah, Nabi Muhammad memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Dan jadi bilang kan umati. Jadi sekarang bagaimana peran kita agar bisa meneladani keteladanan Nabi Muhammad itu. Jadi di momen Maulid Nabi ini kita menjadi pengingat kita gitu, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah apa yang menjadi tauladan kita, dan kita bisa mentaladani gitu ayat-ayatnya beliau. Kita mengingat kembali kelahiran, perjuangan. Jadi gimana peran kita saat ini yang harus kita teruskan perjuangan dari Rasulullah sebagai umat muslim, menegakkan syariat Islam, maksudnya menyebarkan dakwah Rasulullah dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Rasulullah? Mungkin kita bisa sama-sama saling belajar. Kita bisa baca sejarahnya Rasulullah, kayak Sirah Nabawiyah, kita baca dari kelahirannya, perjuangannya, kayak pertempuran dalam Islam hingga kematiannya Rasulullah. Kita baca kisahnya, kita ambil pelajaran dan banyak banget ibrah yang kita ambil, dan kita bisa mentawadani akhlaknya Rasulullah. Terusnya apa lagi? Kita bisa perbanyak sholawat, baca sholawat. Mungkin sebagian tuh udah banyak banget yang diamalin sholawat karena keutamaan sholawat itu begitu luar biasa ya. Selain untuk mengabulkan berbagai hajat yang kita pengen, sholawat juga bukti kita itu cinta Rasulullah gitu. Bahkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini Allah berfirman gitu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bahkan kalau kita bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah balas salawat kita itu 10 kali gitu. Dan yang selanjutnya, kita Nabi itu meninggalkan warisan itu bukan harta, bukan negara, tapi yang Nabi tinggalkan, Rasulullah tinggalkan itu kepada umatnya itu, yaitu 2 warisan ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita jaga Al-Quran, kita jaga Sunnah, kita amalin, perbuatin gitu. Artinya itu dari kita ikutin petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran dan hadis itu. Ya mungkin itu cukup kita berbagi. Saya coba berbagi untuk saya dan untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain. Jadi kita semua berharap bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, amin, nanti di surga bisa kumpul bareng-bareng bersama para syuhada, para nabi, para sidikin, para orang-orang salih. Kita mengikuti rangkaian Nabi, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah, amin, syafaatnya dari Rasulullah di Telaga Kautsar dan lainnya. Jadi mungkin semoga kita semua kelak Allah sertakan kami dalam barisan di hari akhir nanti, amin. Jadi itu yang coba aku sharingkan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah penyebutan atau banyak yang tipu, mohon maaf. Jadi hanya untuk berbagi. Terima kasih banyak. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.